Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV. Kembali bersama saya Zulkarnain Finaldi dalam program acara Selamat Pagi Priangan, yaitu program acara yang mengulas berita-berita yang terbit di Harian Umum Kabar Priangan edisi hari ini Selasa tanggal 31 Desember 2024. Baik pemirsa, hari ini Kabar Priangan edisi Selasa di akhir tahun 2024 ini, sekarang hari terakhir ya, tahun 2024, menampilkan headline-nya tentang polemik yang terjadi di tubuh RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Seperti diketahui beberapa hari yang lalu terjadi pemutusan hubungan kerja bagi karyawan non-ASN di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Kira-kira sebanyak 56 karyawan non-ASN yang kontraknya tidak diperpanjang. Nah ini menimbulkan gonjang-ganjing di tubuh karyawan, ya mereka ya terutama mengeluh soal kontraknya yang tidak diperpanjang lagi, karena ada sejumlah karyawan yang mengaku sudah puluhan tahun mengabdi katanya, dan sekarang tahun ini diputus kontraknya oleh pihak RSUD. Nah, atas gonjang-ganjing ini pihak DPRD Kota Tasikmalaya, terutama Komisi 1, memanggil Dirut RSUD, yaitu Dr. Haji Budi Tirmadi, dan juga memanggil Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Haji Uus, termasuk juga Bapak Sekdanya dipanggil, Pak Asgop, Pak Asep Goparulo dipanggil untuk klarifikasi, untuk mempertanyakan bagaimana sehingga terjadi gonjang-ganjing seperti ini. Dalam pemanggilan itu akhirnya terungkap bahwa memang kondisi rumah sakit RSUD Dr. Soekarjo ini memang sedang tidak baik-baik saja. Ya, istilah yang sekarang yang memang seperti itu, Baraya Kabar Priangan, bahwa manajemen RSUD di tangan Dr. Budi Tirmadi memang sudah berusaha untuk memperbaiki, namun ternyata banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, dan saat ini permasalahannya adalah kondisi keuangan yang sakit ya. Ternyata terungkap bahwa piutang RSUD ini cukup besar ya. Di Pemkot Tasik aja sekitar 5 miliar ya. Uang yang belum dibayarkan oleh Pemkot atas pasien Jamkesda itu sekitar 5 miliaran. Juga utang yang dari RSUD dari Pemkab Tasik, termasuk juga untuk layanan Jamkesda bagi warga Kabupaten Tasik itu mencapai 12 miliar, dan piutang lainnya yang sehingga totalnya lebih dari 20 miliar uang RSUD yang masih di luar. Kondisi ini membuat kondisi keuangan RSUD menjadi tidak sehat. Dan lagi menurut keterangan Dr. Budi bahwa dari hasil analisis karyawan ya, yang dilakukan oleh tim analis ini profesional, bahwa ternyata kondisi pegawai di RSUD ini terlalu kebanyakan, gemuk katanya. Jadi hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab tidak sehatnya kondisi keuangan RSUD. Akhirnya di tahun 2024 akhir tahun ini pihak RSUD kembali melakukan seleksi, dan tersaringlah 50 karyawan yang tak lolos. Sistemnya tidak hanya dilakukan tes menurut Pak Dr. Budi ini, Pak Dirut. Seleksinya tidak hanya seleksi tertulis, tapi juga berdasarkan seleksi di masing-masing unit kerja masing-masing. Jadi atasannya yang menilai kinerja, baik dari soal kedisiplinan dan lain-lain, sehingga akhirnya terseleksilah 56 orang karyawan yang pada tahun 2005 mendatang tidak diperpanjang kontraknya, seperti itu. Nah, permasalahan inilah yang akhirnya mencuat dan difasilitasi oleh DPRD. Pihak DPRD akhirnya memberikan masukan, karena
untuk tetap RSUD tetap sehat, juga untuk ada perbaikan ke depannya, namun juga karyawan jangan dikorbankan. Akhirnya mereka mengusulkan agar karyawan-karyawan yang diputus kontraknya ini disalurkan ke puskesmas yang sudah blood ya, yang sudah badan usaha sendiri ya. Jadi artinya di Kota Tasik ada beberapa puskesmas yang statusnya sudah blood. Mereka yang 56 orang ini sudah bisa diharapkan disalurkan ke puskesmas-puskesmas tersebut. Diharapkan ini menjadi solusi atas gonjang-ganjing yang terjadi di karyawan RSUD ini ya. Jadi jangan sampai seperti yang dikeluhkan oleh salah seorang karyawan, katanya sudah puluhan tahun mengabdi tapi sekarang malah diputus kontraknya. Jadi kita berharap bahwa manajemen RSUD bisa membaik. Oh ya, salah satu lagi tambahan juga bahwa dari hasil klarifikasi Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya juga beberapa waktu lalu terhadap RSUD juga terungkap bahwa kondisi kurang sehatnya rumah sakit ini yaitu soal persaingan di tingkat antara rumah sakit di Kota Tasikmalaya yang cukup ketat ya. Jadi artinya saat ini tahun-tahun ini jumlah pasien yang berobat ke RSUD itu menurun. Hal ini menyebabkan pendapatan dari rumah sakit juga menurun. Nah, memang perlu kita ketahui bahwa dalam 2 tahun 3 tahun terakhir ini di Kota Tasikmalaya muncul rumah sakit baru. Ada rumah sakit jantung, khusus jantung, ada rumah sakit Hermina, ada. Jadi ada yang tadinya persaingannya antar rumah sakit itu hanya 2-3, sekarang udah banyak persaingannya. Jadi artinya di sini dari pertemuan itu terungkap bahwa RSUD Dr. Soekarjo kalah bersaing dengan rumah sakit swasta ya, yang tentunya memberikan pelayanan yang lebih baik ya daripada dari rumah sakit RSUD ini. Artinya kedepannya selain melakukan perampingan karyawan, diharap juga RSUD kedepannya juga melakukan pembenahan manajemen, meningkatkan pelayanannya juga agar bisa bersaing dengan rumah sakit swasta yang saat ini hadir di Kota Tasikmalaya. Itu ulasan berita hari ini edisi Selasa tanggal 31 Desember 2024. Kita berharap mudah-mudahan RSUD ke depan lebih baik lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.